Halo teman-teman semua, balik lagi. Ini udah video ketiga ya. Kita akan ceritakan soal hari ketiga, tadi hari kemarin hari ketiga ya. Intinya hari keempat atau hari kelima lah ya. Nah ini kan gue udah tahu nih spot sunrise nih ya. Nah akhirnya gue memutuskan untuk sunrise, dan ini setiap pagi ya. Ini gue lakuin setiap pagi dari mulai gue tahu sampai hari terakhir ya. Mungkin cuma beberapa hari aja gue nggak sunrise gitu. Nah kalaupun nggak sunrise, gue sehabis sholat subuh itu gue taruh UFO-nya di jendela, gue diemin aja tuh kamera gitu. Itu kenapa file gue bisa sampai 800 giga selama 10 hari itu. Nah terus teman-teman, nah kemarin ada yang tanya nih, kok lo bikin timelapse-nya detailnya bagus gitu ya. Nah jadi gue bikin timelapse-nya itu nggak pakai video, jadi nggak langsung jadi video. Kenapa? Karena kamera gue nggak cukup. Kamera gue nggak ada fitur timelapse yang dari video langsung gitu. Nah tapi keuntungannya gue jadi punya file mentah banyak gitu, dan gue selalu motonya pakai JPEG sama RAW, JPEG plus RAW. Gue nggak pernah pakai JPEG doang gitu. Kenapa? Karena gue tahu suatu saat file ini akan gue butuhkan untuk gue edit gitu, dan gue mau file gue edit nanti hasil foto gue, hasil video gue itu adalah hasil RAW yang gue edit gitu. Kalau ngedit RAW dengan sekali banyak itu gampang banget. Pakai Lightroom lo bisa ngedit 1000 file langsung, bisa edit 200 file langsung, 300 file langsung. Jadi sekali lo bikin, sekali jadi semuanya udah lo bisa synchronize gitu. Jadi ini enak banget gitu. Nah termasuk dengan foto-foto yang gue pakai di timelapse ini juga gitu. Nah terus teman-teman, foto-foto yang timelapse ini jadi gue baru menyadari kalau misalkan kita di area yang tinggi ya, kita kan tinggi banget nih. Itu gue naik rooftop pas pas sunset gue bisa melihat pergerakan hujan. Wih gila nih. Tapi sayangnya ini ada agak-agak jelek sedikit. Kenapa? Karena sayangnya kamera gue ini mulai berulah gitu. Pas abis moto lama cekrek tiba-tiba dia mati gitu, layarnya gelap, terus dimatiin, dinyalain, baru bisa mulai lagi, dan gua harus mulai dari awal lagi, set exposure, set interval lagi. Nah itu yang bete gitu. Ini gua nggak tahu kenapa masalahnya sampai ke hari ke-7 atau ke-8 itu baru ketahuan gitu ya. Nah ntar ketahuannya nanti aja di video selanjutnya ya. Oke. Nah ini makanya ini mulai kalau teman-teman ngerasa agak videonya ada yang lompat-lompat, iya itu karena itu gitu. Jadi makanya juga ini ya menurut gue ya, ini karena gue biasa misalkan pakai dua kamera, orang tamak malu misalkan pakai dua kamera kayak gitu, gue bisa dapat bagian kanan sama bagian kiri gitu. Nah ini kemarin ini lagi bagus-bagus banget nih ya, kiri bagus, kanan bagus, gue pengen dapat semuanya. Nah ini teman-teman, nah itu gue pakai intervalnya 3 kalau nggak salah 5 detik gitu. Nah buat teman-teman yang tanya, kalau misalkan paling bagus itu intervalnya berapa sih, saran gue kalau misalkan motonya siang-siang, maksudnya daylight, itu intervalnya bisa 15 detik aja, 15 detik atau 30 detik, karena kita ngincer awan yang goyang, awan yang gerak gitu kan. Atau kalau misalkan teman-teman mau agak lama lagi ya bisa 1 menit intervalnya gitu. Jadi nanti awannya akan geraknya cepet banget gitu. Nah terus kalau misalkan sore-sore, kalau misalkan sunset, mostly gue pakainya 5 detik atau 3 detik. 3 detik itu kalau gue lagi mau bikin cepet-cepet ya. Jadi gue mau dapat banyak gitu, ya udah gue bikinnya 3 detik. Tapi kalau misalkan gue mau agak lama dikit ya udah pakai yang 5 detik gitu. Terus habis itu kalau misalkan kita mau bikin malam ke siang, itu biasanya gue pakainya 30 detik.
Jadi malam ke siang, pagi ke malam lagi itu pakai 30 detik ya. Tapi ya itu biasanya agak repot. Kenapa? Karena filenya akan banyak dan memori lu juga harus penuh gitu. Jadi memori lu harus kosong. Kebetulan kemarin gue tuh pakai gue bawa 64 GB itu 6 buah gitu. Jadi bener-bener dua slot, kan ada 2 slot nih kamera gue, 2 slot 1, slot 2 itu habis moto gue kosongin, habis moto diemin dulu, ya udah pakai memori yang lain, pokoknya harus kosong. Begitu mau videoan harus kosong gitu ya. Dan itu aja teman-teman, itu update gue di hari ketiga dan keempat. Hari ketiga dan keempat, ini hari keempat atau kelima ya, pokoknya segitulah ya. Nah, gue punya cerita seru kalau misalkan di hari ini gue udah mulai menemukan teman-teman, ya karena dulu gue SMA suka main poli, ternyata ada yang main poli di sana gitu. Jadi gue ikut-ikutan aja, join aja, gabung-gabung aja gitu. Nah ternyata ceritanya sama semua, kita nggak pernah tahu kita ketularan dari siapa, dan kita juga nggak pernah tahu mulainya kapan gitu. Dan rata-rata ya intinya sih kalau gua tangkep ya, kalau misalkan hidung lo udah hilang penciuman itu udah pasti kena gitu. Gue juga sama pernah kena hilang penciuman, itu pasti kena. Udahlah, itu benar-benar lo harus mengurung diri aja gitu. Cuma sekarang yang gua prihatin pas zaman gue masuk itu sampai tower 4 itu ditutup gitu karena sudah tidak ada penghuninya. Itu happy banget kita, karena artinya kan yang kena makin sedikit gitu ya, isolasi makin ada. Nah sekarang boro-boro ya, yang OTG aja udah nggak bisa masuk sana gitu, jadi udah nggak ada tempat buat isolasi mandiri lagi di sana gitu. Jadi untuk orang yang bergejala sama orang yang ICU gitu ya. Jadi buat teman-teman ya tolonglah jangan bandel lah gitu ya. Kalau misalkan lo emang harus pergi ya udah lo pakai masker. Terus nah masker ini gue dikasih tahu teman-teman, masker itu efektif cuma dalam 4 jam. Jadi dalam waktu 4 jam lo harus ganti gitu. Kalau misalkan lo sakit lo pakai masker seharian nggak ganti-ganti, ya itu penyakitnya masuk lagi ke lo, karena itu cuma efektif dalam 4 jam gitu. Jadi kalau misalkan lo mau pakai masker ya ganti masker deh per 4 jam. Makanya gue lebih suka sekarang pakai masker yang sekali pakai itu. Gue nggak suka pakai masker yang isinya ya bisa berlama-lama gitu. Jadi ada yang bisa diganti dalamannya kan. Nah, itu dulu gue pakai, tapi sekarang gue lebih suka pakai ganti yang sekali pakai gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap stay safe, tetap kalau misalkan bisa di rumah aja. Kalau misalkan ya ini sih nonton video aja, bikin video aja di rumah ya. Kalau misalkan harus bekerja ya bekerjalah, karena harus ada yang dihidupin mungkin ya. Tapi tetap ya hati-hati dan jaga kesehatannya. Ingat ya, tanggung jawab kita bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi ke orang sekitar kita juga gitu. Oke, segitu aja dari saya, Alvin Topper. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.